Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang statistika 1 pada topik bahasan penyajian data. Jadi hal yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa bisa yang pertama adalah membuat tabel frekuensi untuk data yang kualitatif, kemudian yang kedua menampilkan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran pie chart, kemudian membuat distribusi frekuensi untuk data yang kuantitatif, kemudian tahu tentang frekuensi relatif, kemudian menampilkan sebaran frekuensinya itu dengan menggunakan histogram. Dan terakhir adalah tahu cara menghitung dan menginterpretasikan tentang frekuensi kumulatif. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama adalah kita akan belajar tentang cara membuat tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi itu adalah sekelompok data kualitatif yang dimasukkan dalam suatu kelas khusus yang menunjukkan jumlah dari observasi pada masing-masing kelas. Nah, di sini saya memberikan contoh yang saya ambil dari bukunya Jagia. Di sini adalah cuaca pada bulan Februari 2010 di Seattle, Washington. Nah, di sini kita ada kalender ya, bulan Februari 2010 di tanggal 1 sampai tanggal 28. Di sini pada tanggal 1 dia hujan, tanggal 2 hujan. Kemudian di sini berikut seterusnya tanggal 9 berawan. Kemudian lagi nanti kemudian di tanggal 17 ada perubahan cuaca, yaitu di sini cerah, kemudian cerah lagi, cerah, selanjutnya sampai dengan yang tanggal 28 adalah cerah. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel frekuensinya? Jadi yang pertama kali itu kita akan list dulu. Di sini untuk yang kasus yang ini kita list keadaan cuacanya seperti apa yang ada di sini pada bulan Februari ini. Di sini hanya ada 3 pilihan, yaitu berawan, hujan, dan cerah. Cloudy, rainy, dan sunny. Nah, di sini untuk cloudy berawannya jumlahnya ada berapa? Di sini yang cloudy hanya ada 1, yaitu di tanggal 9. Kita tulis 1 di sini. Jumlahnya adalah 1. Kemudian yang hujan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7 dan seterusnya. Tanggal 27 juga, itu jumlahnya adalah 20. Kita hitung seperti ini jumlahnya adalah 20. Kemudian yang cerah itu di tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28. Ada 7. Berarti 7. Benar ada. Jadi observasinya ada 28. Jadi total frekuensinya adalah 28. Frekuensi untuk yang berawan adalah 1, untuk yang hujan 20, dan untuk yang cerah adalah 7. Nah, berikutnya adalah kita menghitung frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini jumlahnya adalah 1, totalnya adalah 1. Kemudian cara menghitungnya adalah frekuensi kelas dibagi dengan total frekuensi. Ini ada penjelasannya. Sedangkan untuk yang persentase dari frekuensinya adalah persen dari frekuensi relatifnya. Jadi frekuensi relatif dikalikan dengan 100%. Nah, di sini melanjutkan yang tadi, kalau di berawan 1, hujan 20, cerah 7, maka frekuensi relatifnya adalah yang untuk yang berawan itu 1/28 sama 0,604. Kemudian untuk yang hujan adalah 20 dibagi 28, 0,71. Kemudian untuk yang cerah adalah 7 dibagi 28 dan 0,25. Ini kalau dijumlahkan adalah 1. Nah, persentasenya adalah maka 0,04 dikali 100 adalah 4%, kemudian 0,71 kali 171, 0,25 kali 125. Totalnya adalah 100%. Nah, kemudian untuk menampilkan grafiknya, di sini ada bar chart dan pie chart. Bar chart itu ada diagram batang, pie chart itu diagram lingkaran. Di sini mohon maaf tidak bisa ditampilkan. Nah, di sini untuk bar chartnya di sini yaitu suatu grafik gitu ya yang menunjukkan data kualitatif, yang menentukan kualitatif dari kelas gitu pada bagian horizontalnya, kemudian untuk frekuensinya itu pada bagian vertikalnya. Jadi sumbu horizontal, sumbu vertikal.
Nah, jadi frekuensi kelasnya itu sebanding dengan tinggi dari barnya. Jadi yang frekuensinya sedikit itu lebih pendek daripada yang frekuensinya banyak dan seterusnya. Nah, kemudian yang pie chart itu melambangkan proporsi atau persentase dari masing-masing kelas yang merepresentasikan dari total semua frekuensi. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat distribusi frekuensi dengan menggunakan data kuantitatif. Kalau sebelumnya ada data kualitatif, sedangkan sekarang ada data kualitatif. Nah, untuk penjelasannya sama gitu ya dengan yang sebelumnya. Kita langsung ke tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah kita menyusun data dari yang data terkecil sampai ke data yang terbesar. Berikutnya kita menghitung range R di sini ya, yaitu rumusnya adalah nilai observasi yang tertinggi. Jadi nilai yang tertinggi dikurangi dengan nilai yang terendah. Kita lambangkan yang tertinggi adalah H, kemudian yang terendah adalah L. Ini H-nya singkatan dari high, kemudian L-nya singkatan dari low. Kemudian berikutnya adalah kita menghitung jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya, apakah ada 3 kelas atau 4 kelas, 5 kelas. Kalau tadi yang data kualitatif tadi kan ada 3 kelas ya, ada berawan, hujan, dan cerah. Nah, kalau untuk yang tadi kita belum bisa menentukan berapa kelasnya. Nah, untuk jumlah kelasnya kita menggunakan rumus 1 plus 3,3 kali log N. Jangan lupa untuk aturan perkalian dikerjakan yang kali dulu baru dijumlahkan. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan interval kelasnya atau panjang kelasnya. Di sini rumusnya adalah H-L per K. Hanya itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi K. K itu jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya. Nah, ini atau bisa juga R dibagi dengan K. Berikutnya adalah menentukan batas dari masing-masing kelas. Dan berikutnya adalah menghitung nilai dari masing-masing kelas. Jadi berapa kali muncul nilai tersebut dari total keseluruhan observasi. Nah, contohnya ada sebagai berikut. Jadi ini adalah contoh untuk nilai statistika 65 siswa. Kita berikutnya diminta untuk menentukan atau membuat tabel frekuensinya. Nah, yang pertama kita mengurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini yang terkecil yang 75, yang terbesar 94. Kemudian berikutnya kita menghitung range-nya 94, 25, 69. Kemudian K di sini adalah jumlah kelasnya yaitu 1 plus 3,3 log N. Di sini N-nya adalah 65 karena jumlah observasinya 65, jadinya 7 telah dibulatkan. Kemudian berikutnya yaitu ada panjang kelas. Di sini kita lambangkan dengan I ya. Di sini saya minta maaf saya tuliskan dengan P. Ini lambangnya adalah jumlahnya adalah 10. Kemudian berikutnya kita menghitung batas dari masing-masing kelas. Jadi untuk kelas yang pertama yaitu kan kita ngambil yang paling bawah 25. 25 tambah 10, 10 itu adalah interval yang tadi, yang ini. Panjang intervalnya, panjang kelasnya. 25 tambah 10, 35, kemudian berikutnya 35 ditambah 10, 45, dan seterusnya sampai 85 ditambah 10, 95. Nah, sehingga nantinya adalah tabel frekuensi yang terbentuk adalah untuk yang kelas pertama yaitu intervalnya itu 25 sampai 35, jumlahnya ada 6. Berarti nilai statistika siswa yang nilainya berada pada kurang dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 25 tapi kurang dari 35 adalah 6. Kemudian nilai statistika siswa yang nilainya lebih dari sama dengan 35 tapi kurang dari 45 adalah 8 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita buat secara utuh untuk tabelnya yaitu ya, yang pertama ini adalah tabel interval kelas. Kemudian ini kolom interval kelas, ini frekuensinya. Kita coba hitung yang frekuensi relatif dulu. Di sini untuk yang 0,092 itu diperoleh dari 6 dibagi 65. Di sini 0,123 itu diperoleh dari 8 dibagi 65. Kemudian 11 dibagi 65 sampai dengan 8 dibagi 65, kemudian 6 dibagi 65. Ini adalah frekuensi relatifnya. Ini kalau dijumlahkan adalah 1.
Nah, persentasenya adalah ini dikalikan dengan 100. Itu adalah persentasenya. Nah, kemudian frekuensi kumulatif bagaimana? Baik untuk data tunggal ataupun data interval seperti ini, data interval seperti ini. Cara menghitung kumulatifnya seperti ini. Ini 6 ditambah 9, 0, 6. Kemudian untuk yang kelas kedua, frekuensi kumulatif kelas kedua berarti 6 ditambah 8 adalah 14. Kemudian 14 tambah 11 adalah 25, 25 tambah 14 adalah 39, dan seterusnya sampai 59 tambah 6 adalah 65. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Interpretasinya bagaimana? Misalkan untuk yang ini, yang pertama, untuk kelas pertama. Ini dibacanya nilai statistika siswa yang kurang dari 35 adalah 6. Misalkan untuk yang ini lagi, nilai statistika siswa yang kurang dari 55 adalah 25 orang. Karena 11 tambah 8 tambah 6, 25 orang. Nilai statistik, kalau seandainya ada pertanyaan berapa nilai statistika mahasiswa yang kurang dari 85, maka jawabannya adalah 59, diperoleh dari 6 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 12 tambah 8 adalah 59. Berapa nilai nilai siswa yang nilai statistikanya itu kurang dari 95, maka jumlahnya adalah 65. Nah, ini adalah contoh untuk yang cara menampilkan yang data interval, data kuantitatif. Jadi perbedaannya kalau yang tadi yang tunggal dia ada jeda, ada sela di antara yang bar yang satu ke bar yang lain, sedangkan untuk data yang seperti ini tidak ada jarak. Nah, sebagai tugas, ini ada 2 tugas. Yang tugas yang pertama ini, jadi kedua-dua tugas ini saya ambil dari buku Jagia semua. Ini yang pertama ini adalah ini untuk data yang kuantitatif, kalian diminta untuk membuat tabel frekuensinya. Kemudian yang kedua ini untuk data yang kualitatif, jadi sama kayak yang cuaca tadi, yang berawan, cerah, dan hujan tadi. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin share cara membuat grafik ya. Untuk yang pertama tadi, kita akan membuat grafik. Yang pertama adalah untuk membuat diagram batang dulu. Ini kita blok. Kita sudah buat tabel yang terlebih dahulu, kemudian kita blok, kemudian klik insert, kemudian pilih diagram yang ingin kita inikan. Ini akan muncul, teman-teman kalau ingin menampilkan berapa jumlah datanya, data labels. Nah, di sini akan terlihat ya. Akan terlihat, berarti yang cerah itu ada 7 hari cerah gitu ya, hujan ada 20 hari gitu, berawannya 1 hari. Nah, bagaimana untuk menampilkan yang diagram pie? Tadi kebetulan saya tidak bisa menampilkan di slide. Di sini kita blok lagi, kemudian insert, kemudian pilih yang pie. Nah, ini teman-teman bisa, ini misalkan ini bisa ditambahkan labelnya juga sesuai dengan yang tadi, seperti ini. Jadi akan terlihat gitu ya, yang berawan itu berapa persen, yaitu berawan ada 4%, kemudian yang hujan 7%, dan yang cerah 25%. Nah, ini contoh yang untuk diagram pie atau diagram lingkaran. Nah, berikutnya untuk yang kelas untuk yang interval ya, data interval. Ini insert, kemudian bisa pilih gitu ya. Bisa kita pilih yang ini juga boleh. Banyak pilihan gitu ya. Ini saya menggunakan yang sini contohnya. Ini teman-teman format data series. Biar sampai tidak ada gapnya gitu ya. Di sini teman-teman juga bisa tambahkan tabelnya, misalkan berapa gitu ya. Jadi bisa ditambahkan untuk data label seperti yang tadi.
Kemudian kita kembali lagi pada materi kita. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini kita sudah belajar tentang penyajian data gitu ya, cara membuat tabel untuk tabel frekuensi itu data kuantitatif, data kualitatif, kemudian terakhir adalah ada tugas yang dikerjakan gitu untuk teman-teman mahasiswa, dikumpulkan paling lambat hari H pelaksanaan kita perkuliahan tatap muka. Nanti linknya akan saya share. Oke, demikian demikian dari materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.